Halo Sobat Sukses, nggak kerasa banget tahun 2022 udah mau selesai. Nah, di tahun 2023, di tahun depan, kira-kira tren bisnis kayak apa sih yang akan booming, teman-teman? Di video ini kita akan bahas tren bisnis yang akan booming di tahun depan berdasarkan kondisi ekonomi di tahun ini, teman-teman. Yuk langsung kita masuk ke dagingnya. Sebelum kita bahas tren bisnis yang ada di 2023, gue mau bahas kondisi ekonomi dulu nih yang ada di 2022. Kita mau review apa aja yang terjadi. Major issue yang terjadi tahun 2022 adalah inflasi yang terjadi besar-besaran di US, yaitu bisa capai 9,1%, dan ini nggak pernah terjadi selama 40 tahun terakhir. Inflasi yang terjadi ini membuat akhirnya The Fed atau bank sentralnya US itu menaikkan suku bunga. Terus terang ini sangat berpengaruh sama instrumen investasi yang lebih volatil atau yang lebih beresiko seperti saham dan kripto, yang membuat instrumen itu terjun bebas banget di tahun 2022. Yang terjadi di US ini karena US adalah negara yang sangat kuat atau negara adidaya, pasti berdampak juga sama negara-negara lain. Walaupun memang Indonesia itu pasar sahamnya nggak terlalu terdampak, tapi pasti ada pengaruhnya juga. Ini membuat investor-investor jadi takut untuk berinvestasi lebih di pasar Indonesia juga. Saat investor takut buat investasi duitnya, pasti perkembangan di dunia bisnis juga akan jadi lebih slow. Di tahun 2022 ada major issue lain yang terjadi, yaitu perang Rusia dan Ukraina. Rusia merupakan produsen minyak 10% dunia. Saat mereka cut supply-nya mereka, ini yang membuat harga minyak dunia naik. Saat harga minyak dunia naik, subsidi yang dikeluarin sama pemerintah Indonesia untuk subsidiin BBM akhirnya juga makin bertambah, dan akhirnya sampai satu titik itu nggak kuat juga buat nahan itu. Dan Indonesia terpaksa meningkatkan harga BBM. Buat teman-teman yang mau tahu dampak apa yang tuh bisa terjadi sama kenaikan harga BBM, gue udah bahas di video ini. Jadi ada satu kata kunci untuk tren bisnis yang ada di 2023, yaitu efisiensi. Efisiensi di sini bisa dibagi jadi dua, teman-teman. Efisiensi cost dan efisiensi dari segi energi. Yang gue mau bahas pertama adalah dari efisiensi cost. Karena harga BBM meningkat, ini membuat harga barang-barang lain kan juga ikut naik. Nah, pastinya orang-orang jadi lebih kesulitan buat beli ini itu. Nah, ini adalah peluang yang besar banget buat teman-teman yang bisa produksi barang-barang dengan harga yang lebih terjangkau. Gue mau kasih contoh, teman-teman. Jadi bukan cuma harga barangnya yang lebih terjangkau, tapi bisa juga dengan barang substitusi. Nah, ada satu temen gue yang waktu awal-awal pandemi, itu bisnisnya berkembang banget karena waktu itu orang yang biasa ngerokok ya, mereka substitusi jadi tembakau linting gitu ya. Saat itu bisnis temen gue adalah bisnis tembakau linting. Orang yang biasa ngerokok, dia mau berhemat, dia akhirnya beli tembakau yang mereka linting sendiri. Nah, itu bisa berkembang banget saat pandemi karena orang lagi kesulitan. Yang biasa beli rokok, yang nggak mikir, sekarang jadi lebih mikir nih. Karena mereka harus berhemat, akhirnya mereka beli tembakau linting. Nah, hal-hal seperti ini yang teman-teman bisa pikirin. Barang-barang substitusi atau barang-barang apa yang bisa dibuat lebih terjangkau lagi dari segi cost-nya. Kalau teman-teman bisa bikin bisnis seperti itu, teman-teman bukan cuman membantu orang-orang yang lagi kesulitan, tapi teman-teman bisa membuat bisnis teman-teman juga berkembang. Yang kedua adalah efisiensi dari segi energi. Karena BBM mahal atau bensin mahal, orang-orang sekarang jadi lebih tertarik buat explore kendaraan-kendaraan listrik. Seperti mobil listrik dan motor listrik. Terus terang memang masih mahal aja sih untuk unitnya gitu. Tapi one day gue yakin harga-harga kendaraan listrik pasti juga akan menurun gitu. Dan saat itu terjadi, pasti pasarnya jadi semakin besar gitu. Orang yang beralih dari kendaraan BBM, bensin, ke kendaraan listrik. Diperkuat lagi dengan isu teman-teman bahwa Indonesia itu akan jadi produsen baterai kendaraan listrik terbesar di dunia. Nggak cuma dari kendaraan listrik, teman-teman, gue cukup yakin di tahun depan itu barang-barang dengan menggunakan tenaga listrik itu juga akan semakin meningkat seperti kompor listrik gitu ya. Nah, kita harus bisa memanfaatkan tren ini. Misalnya dengan membuat charging stations untuk kendaraan listrik misalnya. Atau juga kita pikirin aksesoris-aksesoris yang dipakai sama kendaraan listrik. Misalnya dari segi kabelnya kah, atau misalnya dari kalau untuk kompor ya pasti ada panci listrik lah, induksi dan lain-lain. Memang terus terang teman-teman, dengan kondisi ekonomi yang kurang baik akan membuat bisnis-bisnis itu semakin sulit untuk berkembang. Nah, tapi kita justru di keadaan yang sulit ini, kita harus bisa semakin lebih kreatif lagi gitu. Untuk berpikir gimana bisnis kita bisa jadi solusi untuk orang banyak.
Kalau misalnya bisnis kita bisa mengembangkan efisiensi di tahun 2023, pasti bisnis kita akan berkembang, teman-teman. Dan kita sebagai entrepreneur harus bisa berpikir gimana caranya bisnis kita itu bisa menjadi solusi buat masa yang sekarang dan juga masa yang akan datang, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman suka videonya, bisa di-like videonya dan juga di-subscribe channelnya juga, karena tiap minggu kita akan bahas bisnis dan juga investasi. Join komunitas Bosan Jadi Karyawan juga, bisa di link di deskripsi. Dan buat teman-teman yang mau belajar bisnis juga, bisa cek video ini. Thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Semoga teman-teman punya bisnis yang sukses dan saatnya kamu jadi pengusaha. Dadah!